Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan UAS Praktikum Struktur Data dan Algoritma kelas 03 dengan dosen pengampu Dr. Wahyudi STMT. Anggota kelompok kami yang pertama Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 211521009. Yang kedua ada saya, Hagi Sirat Sumanta dengan NIM 211521015. Yang ketiga ada Iqbal Fitralur Ramadan dengan NIM 211521017. Yang keempat ada Aulia Dwi Syafika Pohan dengan NIM 211521021. Yang kelima ada Muhammad Rehan Rizaldi dengan NIM 211522021. Dan yang terakhir ada Bobby Darmawan dengan NIM 211522023. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan dan sebelum saya bersama rekan-rekan saya menjelaskan program dan flowchart dari program kami, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian algoritma flowchart. Algoritma flowchart adalah suatu bagan atau diagram dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dan proses lainnya dalam suatu program. Baik, sebelum penjelasan flowchart dari program kami, akan ada demo program yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 211521009. Kepada Rizka, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mendemokan program tugas besar Praktikum Struktur Data dan Algoritma kelompok 1 kelas 03. Baiklah, di sini kami memiliki 3 menu besar. Yang pertama ada menu perpustakaan, yang mana mencakup antrian, tumpukan, single, double, dan juga record linked list. Kemudian menu kedua ada binary tree. Di sini kita dapat melihat tampilan pre-order, in-order, post-order, dan juga gambar pohon binernya. Dan menu ketiga ada graph untuk mencari jalur terpendek dan minimum cost. Baiklah, kita beralih ke menu pertama yaitu perpustakaan. Pada pilihan pertama kita dapat input data pustakawan, yaitu untuk menginputkan data pustakawan yang sedang bertugas di perpustakaan. Kita masukkan namanya, misalkan A dengan nomor pegawai 001. Kemudian kita masukkan lagi dengan nama B, nomor pegawai 002. Lalu nama C dengan nomor pegawai 003. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tabel data pustakawan memiliki prinsip antrian, yang mana data yang pertama kali masuk akan berada di atas data yang masuk kemudian. Untuk tambahan, tabel data pustakawan menggunakan record linked list. Lalu kemudian di sini ada posisi node, berfungsi untuk menunjukkan pegawai mana yang sedang berjaga pada saat itu. Nah, jika kita ingin memindahkannya ke pustakawan B, maka kita dapat menggunakan pilihan yang kedua, yaitu pindah posisi pointer ke sebelumnya. Seperti berikut. Maka, pustakawan B sedang berjaga pada saat itu. Bagaimana jika kita ingin mengembalikan pointer kembali ke pustakawan A? Maka kita dapat mengembalikannya dengan pilihan ketiga. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 4 untuk input data buku. Di sini misalkan nomor bukunya ada 01 dengan judul buku dan pengarang A. Kemudian nomor buku 02 dengan judul buku dan pengarang B. Kita tambahkan untuk nomor buku yang 03. Kemudian nomor buku 04. Oke. Nah, di sini data tadi telah masuk ke tabel buku yang dipinjam. Dapat kita lihat, tabel buku memiliki prinsip tumpukan, yang mana data yang pertama kali masuk akan berada di bawah data yang masuk kemudian. Lalu, sebagai tambahan, tabel buku ini menggunakan prinsip double linked list yang mana memiliki 2 pointer, yaitu pointer next untuk ke node selanjutnya dan juga pointer pref untuk ke node sebelumnya. Baiklah, kita lanjut untuk input data mahasiswa pada pilihan kelima. Kita masukkan nama mahasiswanya, misalkan A dengan NIM 1 Prodi SI. Mahasiswa B
mahasiswa C dan mahasiswa D. Nah, data tadi dapat kita lihat pada tabel peminjam buku di perpustakaan. Di sini menggunakan prinsip antrian, yang mana pengantri pertama akan menjadi yang pertama keluar. Untuk tambahan, tabel peminjam buku ini memakai single linked list. Selanjutnya, pilihan ke-6 untuk sisip data buku. Misalkan kita akan menyisip buku pada data ketiga. Kita coba masukkan nomor bukunya, misalkan 05, judul buku dan pengarang E. Nah, maka buku 05 akan berada di antara 03 dan juga 02. Oke, kita lanjut ke pilihan nomor 7, pinjam buku. Nah, jadi antrian paling atas dapat memilih untuk mengambil buku yang paling atas, tengah, maupun bawah. Kita coba untuk ambil atas, seperti ini. Nah, maka buku yang dipinjam paling atas yaitu nomor 4 telah dipinjam dan pengantri dengan nama A telah keluar dari antrian. Oke, kita coba pinjam buku bagian tengah. Misalkan ingin mengambil data kedua. Maka buku dengan data nomor 5 tadi yang baru masuk sudah dipinjam kembali dan peminjam B sudah keluar dari antrian. Kita lanjut untuk peminjaman buku bagian bawah. Kita ambil bawah. Maka buku dengan nomor 01 sudah dipinjam dan peminjam C sudah keluar dari antrian. Oke, kita lanjut ke pilihan nomor 8, yaitu clear buku dan antrian, yang berfungsi untuk menghapus data antrian dan juga data tumpukan buku. Seperti ini. Maka tabel peminjam buku dan tabel buku yang dipinjam sudah kosong. Kita lanjut ke menu binary tree. Di nomor 9, yaitu ada gambar pohon biner. Kita masukkan pilihan 9. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar pohon biner. Dan juga kita dapat melihat tampilan pre-order, in-order, dan juga post-ordernya. Untuk tampilan pre-order, cara menentukannya adalah kita ambil root atau akar terlebih dahulu, kemudian ke kiri, baru ke kanan. Pada kasus ini, kita ambil terlebih dahulu rootnya atau akarnya, yaitu 10. Kemudian kita ke kiri, yaitu 15. Kemudian kita lanjut dulu sebelah kirinya, masih di kiri, 40. Kemudian 35. Dan karena sebelah kiri sudah habis, maka kita lanjut ke sebelah kanan, ada 50. Kemudian lanjut ke 25. Lanjut ke kiri 30 dan ke kanan 20. Oke, untuk in order, cara menentukannya adalah kita harus memilih sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian akar, baru kemudian kanan. Pada kasus ini, kita pilih dulu sebelah kiri yaitu 35, kemudian kita pilih akar yaitu 40, kemudian kanan 50. Kita lanjut ke 15 untuk kirinya, kemudian rootnya ada 10. Kemudian kita lanjut ke sebelah kiri ada 30, kemudian kita lanjut ke akarnya yaitu 25 dan lanjut ke kanan 20. Kemudian untuk post order, cara menentukannya adalah sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian kanan, baru kemudian root. Pada kasus ini, kita ambil sebelah kiri terlebih dahulu yaitu 35, kemudian kanan 50, baru root 40. Kemudian kita ambil 15 dan kemudian kita lanjut ke 30. Setelah 30, kemudian kita lanjut ke
20 karena sebelah kanan, baru kemudian ke root 25, dan yang terakhir adalah 10. Sekian, kita lanjut ke nomor 10. Pilihan nomor 10 itu untuk menambahkan data, yang mana data ini nantinya bisa kita lihat pada pre-order, in-order, dan juga tampilan post-ordernya. Baiklah, kita coba tambahkan data. Data baru misalkan 4, 7, 2, 47, 28, 47, 28, 3. Lalu kita bisa melihat tampilan pre-ordernya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada in ordernya dan juga post ordernya sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pilihan nomor 9. Kita lanjut ke menu grab nomor 14, yaitu untuk mencari jalur terpendek dan juga minimum cost-nya. Kita lihat, kita masukkan jumlah kota, misalkan jumlah kotanya ada 3, kita masukkan cost elemen baris ke 0, misalkan 1, 4, dan juga 2. Cost elemen baris kedua ada 4, 6, dan juga 1. Cost elemen baris keempat ada 2, 6, dan juga 1. Nah, dari inputan yang kita masukkan tadi dapat kita lihat jalur terpendeknya ada 1, 3, 2, 1. Dia kembali lagi ke simpel awal. Kemudian minimum cost-nya adalah 12. Sekian demo program dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai flowchart dari program kami, dimulai dari fungsi main, program, dan isMT yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Rehan Rizaldi dengan NIM 20.115.22.021. Kepada Rehan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan menjelaskan program pertama dari metodologi kami, yaitu main program. Dan langsung saja pada flowchart-nya seperti yang dapat dilihat pada layar, akan dimulai oleh mulai main saat ingin memulai atau memulai program atau merun program. Program yang pertama kali dilakukannya adalah mendeklarasikan pilihan data sebagai integer, dan selanjutnya buku head sama dengan 0, data head sama dengan 0, simpul pohon sama dengan 0. Kemudian program yang pertama akan dilakukannya adalah sistem CLS seperti yang dapat dilihat panah ke bawah. Kenapa dilakukan sistem CLS? Untuk memastikan program akan bersih atau kosong sebelum dijalankan kembali atau sebelum dijalankan saja. Kemudian menginputkan pilihan. Inputkan pilihan di sini kami menggunakan switch case yang terdiri dari beberapa pilihan untuk untuk para pengguna untuk memilih aksi atau apa yang akan dilakukannya. Saya akan menjelaskan case-case apa saja yang ada di sini. Yang pertama adalah case 1, pilihan 1. Jika menentukan 1 akan terpilih case pilihan ini, dan yang dijalankannya adalah program tambah pustakawan yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Selanjutnya adalah case pilihan kedua. Jika dapat dipilih jika inputan Anda adalah angka 2, dan jika pilihan case pilihan 2 dilakukan, maka program pindah posisi sebelumnya akan dijalankan. Selanjutnya adalah case pilihan 3, sama memilih case-case ini ditentukan di inputkan pilihan berdasarkan angka yang terdapat pada case-case pilihan ini. Dan selanjutnya ada case pilihan 3 tadi untuk pindah posisi berikutnya. Untuk program pindah posisi berikutnya ada case keempat, yaitu push buku, program push buku. Dan case kelima, jika memilih case kelima akan dilakukan program if atau kondisi if
is empty buku. Jika program is empty buku benar, maka tampilkan silakan ambil buku dulu. Akan ada tampilan untuk user, silakan ambil buku dulu. Akan balik ke menu. Dan selanjutnya jika false, jika if is empty buku, jika buku tidak kosong atau tidak ada, maka akan dijalankan program empty data. Kemudian case pilihan ke-6. Case pilihan ke-6 yaitu akan menyertakan add middle, program add middle ya. Dan selanjutnya adalah case pilihan 7. Case pilihan 7 akan menjalankan seperti case ke-5 tadi, yaitu jika dipilih case pilihan 7 akan dijalankan if empty buku, akan digunakan fungsi if, dan jika benar tumpukan buku kosong, silakan tambah buku. Jika salah false, maka akan dilakukan pengecekan kembali untuk data mahasiswa ya, yang tadi sebelumnya adalah untuk data buku, kemudian sekarang adalah untuk data mahasiswa. Jika benar, silakan isi data mahasiswa. Ini berarti data mahasiswa belum ada dimasukkan ke dalam program, maka akan disuruh oleh program untuk memasukkan data siswa. Dan jika false berarti sudah ada data mahasiswa, maka akan dilakukan int pilihan, akan dideklarasikan int pilihan, switch pilih, dan akan ditampilkan case kembali pada case pilihan ke-7. Case ini adalah case untuk program program ke-7 ya, maksudnya supaya bisa lebih simpel. Case di pilihan ke-7 ada pilihan 1 yaitu pop buku, hapus middle untuk pilihan 2, dan kemudian pilihan 3 ada hapus belakang. Dan jika tidak ada di antara pilihan 1, 2, 3, misalkan Anda memilih 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka akan dikeluarkan pemberitahuan maaf pilihan tidak tersedia, dan akan diarahkan ke program data. Selanjutnya adalah case pilihan ke-8 pada main program. Case pilihan ke-8 jika benar maka akan dijalankan program clear, dan case pilihan ke-9 jika benar akan disuruh menginputkan data untuk diproses oleh case pilihan 9, kemudian dilakukan program code tambah simpel dan pohon data. Selanjutnya case 10 pilihan 10, jika dipilih pilihan 10 maka akan dilaksanakan proses if pohon tidak sama dengan 0, dan jika benar akan dilakukan akan dijalankan program pre-order atau pohon, dan jika salah kalau tidak benar maka akan ditampilkan data kosong. Soalnya case pilihan 11, jika pilihan 11 maka sama dengan case 10 tadi, dilakukan program if, fungsi if yaitu pohon tidak sama dengan 0. Jika benar akan dijalankan program in order pohon, dan jika salah akan ditampilkan kembali data kosong. Sama halnya dengan case pilihan 12. Yang membedakan mereka adalah program yang dijalankan jika kondisi if benar, dan untuk case 12 yaitu post order pohon. Dan yang terakhir adalah case pilihan 13. Jika benar maka return, akan dilakukan return, dan jika salah tampilkan maaf pilihan Anda tidak tersedia, melakukan program catch, selanjutnya bla bla bla, dan while pilihan tidak sama dengan 13 sama dengan false. Ini merupakan program akhir untuk menyelesaikan main program. Dan jika false, jika true akan kembali ke atas atau program awal. Jika belum selesai untuk menggunakan programnya ya, akan diarahkan ke
kembali ke program atas, program yang sebelumnya, pemilihan kes awal itu. Dan jika salah, jika sudah selesai ingin menggunakan program, akan dituntun untuk menyelesaikan program, akan tuntun oleh tempat selesai ini. Selanjutnya SMT, subprogram yang pertama ya pada main program tadi. SMT berjalan seperti deklarasi struktur pustaka sebelumnya, yaitu untuk string nama name prodi, pustaka data next, dan pustaka data head harus dibuat 0 terlebih dahulu, 0, dan juga sama dengan data tile sama dengan 0. SMT berjalan seperti if data head sama dengan 0, jika benar return 1, return 1 ya, dan jika false return 0. Selesai. Ini secara simple flowchart untuk SMT. Sekian yang akan saya jelaskan. Program-program selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Rehan. Selanjutnya akan ada penjelasan fungsi SMT buku, push buku, Yankee data, dan add middle dari rekan saya Iqbal Fitrul Ramadan dengan NIM 20115211017. Kepada Iqbal dipersilahkan. Terima kasih moderator. Selanjutnya fungsi SMT buku. Fungsi SMT buku dimulai. Setelah itu menggunakan deklarasi struct berjudul buku dengan string nama buku, judul, pengarang, buku dengan pointer buku next, dan pointer buku brief. Struct buku dengan pointer buku head sama dengan 0, dan pointer buku tail sama dengan 0. Setelah itu masuk ke percabangan. Jika buku head sama dengan 0, jika kondisi terpenuhi, masuk ke fungsi di mana return 1. Nanti fungsi ini akan mengembalikan nilai pada fungsi seperti buku. Nah, jika tidak terpenuhi, maka masuk ke pilihan false, di mana return sama dengan 0. Program akan dikembalikan nilainya ke default atau ke 0. Setelah itu program selesai. Selanjutnya, fungsi push buku. Fungsi push buku dimulai. Setelah itu menggunakan deklarasi struct buku seperti yang di atas tadi. Setelah lanjut ke program menjalankan buku, struct buku dengan pointer baru sama dengan new buku. Setelah itu ditampilkan kalimat masukkan nama buku. Inputkan nilai nama buku pada pointer baru. Setelah itu tampilkan masukkan judul buku, lalu inputkan nilai dari judul ke pointer baru. Lalu tampilkan masukkan pengarang buku, inputkan nilai dari pengarang pada pointer buku. Setelah itu data pada pointer buku. Selanjutnya masuk ke pointer buku next bernilai 0. Lalu program berjalan ke if, di mana is empty buku, fungsi is empty buku sama jika is empty buku sama dengan 1. Jika kondisi terpenuhi, maka masuk ke bagian true. Bagian true sama lalu masuk ke buku head sama dengan baru. Nanti nilai buku head akan melewati pointer buku next bernilai 0. Jika kondisi tidak terpenuhi, masuk ke pilihan false. Di pilihan false, nilai pada baru akan masuk ke buku head melewati pointer buku next. Lalu buku head sama dengan baru. Program selesai. Selanjutnya, Yankee data. Di sini Yankee data dimulai menggunakan deklarasi struct berjudul pustaka.
dengan string nama, NIM, prodi, lalu pustaka menggunakan pointer data next, pustaka dengan pointer data head sama dengan 0, dan pointer data tail sama dengan 0. Lalu dimasukkan pustaka dengan pointer baru dan pointer bantu, di mana bantu sama dengan new pustaka. Tampilkan kalimat masukan nama mahasiswa, lalu inputkan nilai dari nama ke pointer baru. Setelah itu tampilkan kalimat masukan NIM, lalu inputkan nilai dari NIM ke pointer baru. Lalu tampilkan masukan prodi, inputkan nilai dari prodi ke pointer baru. Lalu ada data-data baru selanjutnya, melewati data pointer data next sama dengan 0. Masuk ke percabangan if. Jika fungsi isEmpty sama dengan 1, jika kondisi terpenuhi akan masuk ke data head sama dengan baru, lalu data tail sama dengan baru. Nilai dari data tail melewati data next bernilai 0. Selanjutnya, jika tidak terpenuhi, maka masuk ke pilihan false, di mana nilai data tail akan masuk ke baru melewati data next. Data tail sama dengan baru. Setelah itu selesai. Selanjutnya, fungsi add middle. Fungsi add middle dimulai. Setelah itu digunakan deklarasi struct buku dengan string nama buku, judul, pengarang, buku dengan pointer buku next, dan pointer buku pref. Struct buku dengan pointer buku head sama dengan 0, dan pointer buku tail sama dengan 0. Lalu dimasukkan pada struct buku pointer baru, pointer bantu, dan pointer after node. Di sini digunakan integer posisi. Lalu masuk ke output atau ditampilkannya data akan disisipkan pada data ke input nilai posisi. Lalu program menjalankan bantu sama dengan buku head baru sama dengan new buku, integer nomor sama dengan 1. 1 masuk ke while, perulangan while. Jika nomor kecil dari posisi kurang 1, maka akan masuk ke kondisi yes atau kondisi terpenuhi, lalu masuk ke percabangan if. Percabangan if-nya yaitu jika nilai dari bantu besar dari buku next tidak sama dengan 0, jika kondisi terpenuhi, maka akan masuk ke bantu sama dengan bantu buku next. Variabel nomor mengalami increment atau pertambahan. Dan jika tidak, maka akan masuk ke pilihan no dan akan kembali ke posisi while. Jika posisi while ini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke no. Lalu ditampilkan output masukan no buku. Lalu diinputkan nilai no buku dimasukkan ke pointer baru. Di output atau dikeluarkan atau ditampilkan masukan judul buku, lalu dimasukkan atau diinputkan nilai judul pada pointer baru. Ditampilkan masukan pengarang buku, lalu diinputkan nilai pengarang pada pointer buku. Selanjutnya, after node sama dengan nilai after node sama dengan bantu, selanjutnya dilanjutkan pada buku next, nilai dari baru masuk ke bantu melewati buku pref. Nilai baru memasuki ke after node melewati pointer buku next, bantu, nilai dari bantu masuk ke baru melewati pointer buku next. Dan nilai after node masuk ke baru
melewati pointer buku pref. Fungsi selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya akan ada penjelasan fungsi tambah pustakawan, pindah posisi sebelum, pindah posisi berikut, dan pop buku dari rekan saya Bobby Darmawan dengan NIM 211522023. Kepada Bobby, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Bobby Darmawan, nomor BP 2011522023. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari fungsi tambah pustakawan. Nah, langsung saja. Nah, langkah pertama yaitu dimulai dari start ya, dari mulai program. Terus kita melakukan deklarasi struct pustaka, di mana di dalam struct kita deklarasi variabel, yaitu dengan tipe data string, dengan variabel nama, name, prodi, dan prodi. Nah, selanjutnya kita deklarasi variabel deklarasi pointer data next. Kemudian kita deklarasi pointer data head sama dengan 0. Kemudian data tail sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita deklarasikan dengan tipe data struct pustakawan, yaitu pointer tem dan tem2. Nah, nanti pointer tem ini sama dengan new pustakawan. Jadi ini akan membentuk simpul baru untuk list pustakawan nantinya. Nah, setelah itu kita melakukan output ya, output menampilkan masukan nama, kemudian kita lakukan input dengan pada pointer tem dengan variabel nama. Nah, selanjutnya kita outputkan, tampilkan masukan nomor pegawai, lalu kita input pada pointer tem dengan kita masukkan variabel nomor pegawai. Nah, kemudian pada pointer tem itu next-nya kita sama dengan 0 atau kosong. Nah, selanjutnya kita lakukan pengkondisian if. Nah, di sini jika awal PTR sama dengan 0. Nah, jadi jika pointer awalnya itu sama dengan 0 atau kosong, jika benar, maka awal PTR sama dengan tem. Jadi nilai dari pointer tem ini kita masukkan ke awal PTR ini. Nah, kemudian posisi sama dengan awal PTR. Nilai awal PTR tadi kita masukkan ke pointer posisi. Nah, kemudian program akan selesai. Exit. Nah, jika kondisi tadi salah atau false, no, maka tem2 sama dengan awal PTR. Jadi nilai awal PTR itu kita masukkan ke pointer tem2. Nah, kemudian dilakukan perulangan. Di sini perulangan while, di mana apabila pointer tem2 itu next-nya tidak sama dengan 0, jika benar, maka pointer tem2 ini akan data pada tem2, pointer tem2 ini akan menggeser ke data berikutnya atau next. Nah, jadi perulangan ini akan terus berlangsung sampai kondisinya ini tidak terpenuhi lagi. Atau jika dia sama dengan 0. Nah, setelah ini tidak terpenuhi lagi atau false atau tidak dilakukan, telah berhenti perulangannya, maka pada pointer tem2 itu next-nya sama dengan pointer tem. Nah, kemudian program akan selesai. Nah, selanjutnya fungsi untuk pindah posisi sebelumnya, bagaimana flowchart-nya. Nah, ini tampilannya. Nah, pada langkah awal itu kita start atau mulai program, kemudian kita deklarasikan struct pustaka ya. Dimana di dalam struct itu kita deklarasi variabel sama seperti tadi, string, tipe data string dengan variabel nama, name, prodi. Kemudian kita deklarasikan pointer data next, data head, dan data tail. Dimana data head itu sama dengan 0 dan data tail sama dengan 0. Kemudian
kita lakukan pengkondisian if, di mana di sini jika pointer posisi itu next atau data berikutnya itu sama dengan 0, jika benar maka akan mengeluarkan output berada pada akhir list dan program akan selesai atau exit. Nah, jika kondisinya false, maka pointer posisi ini akan berpindah ke data berikutnya. Jadi posisinya itu ke pointer next-nya. Kemudian program akan selesai. Nah, selanjutnya adalah flowchart dari pindah posisi berikutnya. Nah, ini jadi kita langkah awal itu mulai pindah posisi berikutnya, kemudian deklarasi struct pustakawan sama seperti biasa. Nah, kemudian dilakukan pengkondisian if di sini. Jadi jika pointer posisi itu sama dengan awal PTR atau head-nya, maka jika kondisi benar atau true, maka tampilkan berada pada awal list dan program akan selesai. Nah, kemudian jika kondisinya false, maka dilakukan deklarasi pointer baru yaitu previous. Jadi previous ini sama dengan awal PTR. Jadi pointer awal PTR ini nilainya kita masukkan ke pointer previous. Kemudian kita lakukan perulangan while, di mana di sini pointer previous itu nilai data berikutnya itu jika data berikutnya tidak sama dengan posisi, maka jika benar previous, maka akan menggeser pointer previous akan digeser ke data berikutnya. Kemudian perulangan ini akan terus berlangsung sampai kondisinya ini tidak terpenuhi lagi. Jadi jika berhenti, jika previous next-nya itu telah sama dengan posisi, maka false, maka akan terjadi false, kemudian posisi sama dengan previous. Jadi nilai dari pointer previous akan dimasukkan ke pointer posisi. Kemudian program akan selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah nomor 10, flowchart dari pop buku. Nah, di sini dapat kita lihat pertama kita mulai pop buku, mulai program, kemudian deklarasi struct buku, kita deklarasi variabel, kemudian pointer, buku next dan buku pref, buku head sama dengan 0, buku tail sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pengkondisian if jika SMT buku sama dengan 1. Jadi jika fungsi dari SMT ini sama dengan benar atau true 1, jika benar tampilkan data kosong dan program akan selesai. Namun jika salah, dilakukan deklarasi pointer baru itu pointer hapus, kemudian hapus sama dengan buku head. Nah, jadi pop buku ini untuk mengeluarkan buku ya, untuk menghapus nilai top dari list. Nah, hapus sama dengan buku head. Jadi buku head sama dengan buku head rujuk ke buku next. Jadi ini akan menggeser buku head ke data berikutnya. Kemudian kita delete pointer dari hapus. Kemudian program akan selesai. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih Bobby. Selanjutnya akan ada penjelasan flowchart dari program kami mengenai fungsi deck data, hapus middle, dan hapus belakang dari rekan saya Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 20115210009. Kepada Rizka, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart dari metode deck data. Metode ini berfungsi untuk mengeluarkan antrian pada tabel peminjam. Pertama-tama deklarasikan struct yang bernama pustaka, yang mana memiliki field nama NIM prodi bertipe data string, kemudian ada pointer pustaka data next untuk menuju ke node selanjutnya, kemudian ada data head dan data tail yang bernilai 0. Lanjut kita ciptakan pointer hapus, kemudian lakukan percabangan if is empty sama dengan 0 bernilai false, maka tampilkan data kosong dan metode selesai. Jika percabangan tadi bernilai true, maka lakukan percabangan berikutnya. If data head tidak sama data tail bernilai false, maka lakukan proses data head sama dengan data tail sama dengan 0 dan metode selesai. Lalu jika percabangan ini bernilai true, maka lakukan proses hapus sama dengan data head, kemudian data head sama dengan data head, data next atau merujuk ke data selanjutnya, kemudian pointer hapus akan di-delete. Dengan demikian metode selesai. Lanjut penjelasan flowchart dari hapus middle.
Metode ini berfungsi untuk mengambil buku pada bagian tengah. Kita deklarasikan struct buku dengan field no buku judul pengarang bertipe data string, kemudian pointer buku next dan buku pref untuk merujuk ke node sebelum dan setelahnya, kemudian buku head dan buku tail yang bernilai 0. Kita ciptakan pointer baru yaitu buku baru, bantu, hapus, dan kita inisialisasikan variabel lokal posisi. Lakukan percabangan if. Jika buku head tidak sama dengan 0 bernilai false, maka tampilkan data kosong dan program selesai. Jika buku head tidak sama dengan 0 bernilai true, maka tampilkan buku yang akan diambil data ke, lalu inputkan posisi. Lakukan proses bantu sama dengan buku head, lalu inisialisasi nomor sama dengan 1. Lakukan perulangan while dengan kondisi nomor kecil dari posisi kurang 1. Jika bernilai true atau kondisi memenuhi, maka lakukan percabangan. If bantu buku next tidak sama 0, lalu lakukan proses bantu sama dengan bantu buku next dan increment nomor. Jika kondisi sudah tidak memenuhi lagi atau false, maka lanjut ke percabangan. If posisi kecil dari 1 bernilai true, maka tampilkan data di luar jangkauan dan metode selesai. Jika bernilai false, maka lanjut ke if selanjutnya. If posisi sama dengan 1 bernilai true, maka tampilkan data tidak ada nilai tengah dan metode selesai. Jika percabangan ini masih false, maka lakukan proses hapus sama dengan bantu buku next, lalu bantu buku next sama dengan hapus buku next, dan pointer hapus akan di-delete. Dengan begitu, metode selesai. Selanjutnya penjelasan flowchart dari metode hapus belakang. Metode ini berfungsi untuk mengambil buku bagian bawah. Metode ini dimulai dengan deklarasi struct buku seperti sebelumnya. Kemudian kita ciptakan pointer baru yaitu pointer tem 1 dan tem 2. Lakukan percabangan if. If buku head sama dengan 0 bernilai true, maka tampilkan list kosong dan metode selesai. Jika bernilai false, maka lakukan proses pointer tem 1 sama dengan nilai buku head. Kemudian lakukan percabangan yang kedua. If tem 1 buku next sama dengan 0 bernilai true, maka kita akan menghapus pointer tem 1, kemudian nilai buku head sama dengan 0. Jika bernilai false, maka kita lanjut ke perulangan while. Jika perulangan while memenuhi kondisi yaitu tem 1 buku next tidak sama dengan 0, maka pointer tem 2 sama dengan tem 1, kemudian pointer tem 1 sama dengan tem 1 buku next. Jika perulangan while sudah tidak memenuhi, maka lakukan penghapusan dari pointer tem 1, kemudian tem 2 buku next sama dengan 0. Dengan demikian, metode selesai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rizka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari fungsi view, view buku, view pustakawan, dan clear dari program kami. Dan saya akan menjelaskan mulai dari flowchart view. Pertama-tama kita mulai dulu fungsi view-nya, lalu kita deklarasikan struct pustaka yang berisi string nama, name, prodi, pustaka dengan pointer data next, pustaka dengan pointer data head sama dengan 0, dan pointer data tail sama dengan 0. Selanjutnya akan ada kondisi di mana apabila is empty sama dengan 1, dan jika kondisi tersebut bernilai true atau memenuhi, maka akan menampilkan data tidak ada. Dan apabila kondisi tersebut false atau tidak memenuhi, maka kita akan mendeklarasikan not bantu ke dalam struct pustaka, di mana bantu sama dengan data head. Lalu kita akan menampilkan nama, name, dan prodi. Setelah itu akan ada perulangan while dengan kondisi di mana apabila bantu tidak sama dengan 0, maka apabila kondisi tersebut bernilai benar, maka kita akan menampilkan bantu menjadi nama, bantu menjadi name, dan bantu menjadi prodi, di mana bantu sama dengan bantu menjadi data next. Karena di sini adalah while ini adalah perulangan, maka kita akan ulang lagi kondisinya, dan apabila while ini bernilai false atau salah, maka fungsi ini akan selesai. Selanjutnya flowchart mengenai fungsi view buku. Seperti biasa kita mulai dulu view bukunya, lalu kita deklarasikan struct buku. Di sini ada string nomor buku, judul, pengarang, buku dan pointer buku next, pointer buku pref, buku dan pointer buku head sama dengan 0, dan pointer buku tail sama dengan 0. Lalu di sini ada kondisi percabangan di mana apabila is empty buku sama dengan 1, jika bernilai true maka akan menampilkan data tidak ada, dan apabila bernilai false maka kita akan mendeklarasikan bantu ke dalam struct buku, di mana bantu sama dengan buku head. Lalu kita akan menampilkan nomor buku, judul buku, dan nama pengarang.
Setelah itu akan ada lagi perulangan while dengan kondisi di mana apabila bantu tidak sama dengan 0, dan jika kondisi tersebut benar atau memenuhi, maka kita akan menampilkan nomor buku, judul, dan pengarang, di mana bantu sama dengan bantu buku next. Lalu karena ini while atau perulangan, maka kita akan ulang lagi kondisinya, dan apabila bernilai false, maka fungsinya akan selesai. Fungsi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah view pustakawan. Kita mulai dulu view pustakawannya, lalu kita deklarasikan struct pustakawan yang berisi string nama, nomor pegawai, pustakawan dengan pointer next, pustakawan dengan pointer awal PTR sama dengan 0, dan pustakawan dengan pointer posisi. Lalu di awal kita deklarasikan temp ke dalam struct pustaka, di mana temp sama dengan awal PTR. Lalu ada kondisi if temp sama dengan 0. Jika bernilai true atau memenuhi, maka kita akan menampilkan list kosong. Dan apabila bernilai false, maka kita akan menampilkan nama dan nomor pegawai. Setelah itu ada kondisi while, di mana apabila temp tidak sama dengan 0, maka jika bernilai benar, kita akan menampilkan temp nama dan temp menjadi nomor pegawai. Lalu di dalam kondisi perulangan ini ada kondisi percabangan lagi, di mana apabila temp sama dengan posisi, dan jika bernilai true atau memenuhi, kita akan menampilkan posisi node, dan apabila bernilai false, maka maka temp sama dengan temp menjadi next. Lalu apabila yang while tadi itu bernilai false, maka dia akan menampilkan null akhir list. Lalu program selesai. Selanjutnya fungsi clear pada program kami. Pertama-tama kita start seperti biasa. Lalu di dalam fungsi clear ini ada dua struct yang kita pakai, yaitu struct buku dan struct pustaka. Dalam struct buku ada string nomor buku, judul, pengarang, buku dan pointer buku next, pointer buku pref, buku dan pointer buku head sama dengan 0, pointer buku tail sama dengan 0. Lalu di deklarasi struct pustaka ada string nama, name, prodi, pustaka dan pointer data next, pustaka dan pointer data head sama dengan 0, dan pointer data tail sama dengan 0. Lalu di awal kita deklarasikan dulu node bantu ke dalam struct pustaka dan juga pointer del, di mana bantu ini adalah data head. Lalu ada kondisi while, di mana bantu tidak sama dengan 0. Jika kondisi tersebut benar atau yes, maka del sama dengan bantu, bantu sama dengan bantu menjadi data next. Lalu kita hapus variabel del. Apabila while ini bernilai no atau tidak memenuhi, maka data headnya sama dengan 0. Lalu akan muncul atau data telah kosong. Setelah itu kita deklarasikan kembali temp ke dalam struct buku, dan kita deklarasikan juga pointer hapus, di mana temp ini sama dengan buku head. Sama seperti yang atas, di sini juga ada perulangan while dengan kondisi di mana apabila temp tidak sama dengan 0, jika kondisi tersebut benar, maka hapusnya sama dengan temp. Temp sama dengan temp menjadi buku next, dan kita akan menghapus variabel hapus. Apabila perulangan while ini bernilai no atau bernilai false, maka buku headnya sama dengan 0, lalu fungsi ini selesai. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan flowchart dari saya. Untuk penjelasan flowchart dari fungsi pada program kami selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Dwi Sawika Fohan dengan NIM 21152101 yang akan menyampaikan mengenai flowchart tambah simpul, pre-order, in-order, dan post-order. Kepada Aulia, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Aulia Dwi Sawika Fohan. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dari metode tambah simpul, yang mana flowchartnya dimulai terlebih dahulu atau di start, dan kemudian dilakukan deklarasi struct simpul yang di dalamnya terdapat 3 field, yang mana field yang pertama berisi variabel bertipe data integer yang digunakan untuk menyimpan data pada node. Yang field yang kedua yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau di sini simple dinamakan, dan kemudian digunakan untuk menunjuk node anak atau child di sebelah kiri. Yang kemudian field yang ketiga yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau simple yang digunakan untuk menunjukkan node anak di sebelah kanan. Kemudian saat pertama kali fungsi dipanggil akan dijalankan operasi kondisi if root sama dengan 0. Jika kondisi ini bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalamnya akan dijalankan, yaitu pendeklarasian node baru bernama baru, yang kemudian dialokasikan memori untuk node yang baru dibuat.
Selanjutnya dilakukan proses inisialisasi pada node yang baru dibuat. Di sini inisialisasinya itu baru sama dengan new simple, kemudian baru data sama dengan baru data sama dengan data baru yang diisi dari bilangan yang diinput. Kemudian node baru kiri dan node baru kanan diinisialisasikan bernilai 0, yang artinya bahwa node yang baru dibuat belum memiliki anak atau child. Nah, kemudian node yang baru dibuat tersebut dijadikan sebagai root melalui sintaks root sama dengan baru, root kiri sama dengan 0, root kanan sama dengan 0. Sama halnya dengan pernyataan sebelumnya, node kanan diinisialisasikan bernilai 0, artinya bahwa node yang baru dibuat belum memiliki anak. Nah, setelah pembuatan node baru pada tree selesai, maka dilakukan perintah atau keputusan yang mencetak bahwa data berhasil ditambahkan. Nah, jika kondisi tadi bernilai false atau tidak benar, maka dijalankan fungsi yang selanjutnya, yaitu dipanggil kondisi yang selanjutnya, yaitu if data baru root data. Nah, dicek jika ini bernilai benar, maka dipanggil metode tambah simple root kiri data baru. Nah, jika bernilai false, maka dicek lagi kondisi selanjutnya, yaitu if data baru root data dan bernilai 0 dan bernilai benar atau true, maka parameternya dijalankan dan dipanggil fungsi tambah simple root kanan data baru. Nah, jika bernilai false lagi, maka dicek lagi kondisinya if data baru sama dengan root data dan kondisi ini bernilai benar, maka dicetak keputusan data telah ada. Nah, keempat kondisi ini dihubungkan dengan satu konektor. Nah, setelah itu jika sudah berhasil dicek, maka program berhenti atau stop dan program berhenti dijalankan. Baik, yang selanjutnya yaitu untuk fungsi untuk case preorder. Saat pertama kali pernyataan yang ada di dalam case ini dijalankan, untuk flowchartnya yang pertama yaitu dimulai terlebih dahulu dan dideklarasikan struct simple yang berisi 3 field seperti yang sebelumnya dijelaskan, dan kemudian saat pertama kali pernyataan yang ada di dalam case ini dijalankan, maka yang akan dilakukan oleh program adalah melakukan pengecekan kondisi apakah root bernilai 0. Jika root bernilai 0, maka artinya belum ada data sama sekali sehingga akan ditampilkan output data masih kosong. Nah, sebaliknya, jika di sini di dalam flowchart ini ada kondisi jika root tidak sama dengan 0, artinya sudah terbentuk node atau tree yang mana akan dipanggil fungsi preorder root. Nah, jika kondisi ini bernilai benar atau bernilai true, maka dicetak pernyataan root data. Nah, setelah itu dipanggil fungsi preorder root kiri dan dipanggil juga fungsi preorder root kanan, dan kemudian program berhenti atau selesai. Nah, jika kondisi dari root tidak sama dengan 0 ini bernilai false, maka program langsung selesai. Selanjutnya untuk metode in order, untuk flowchartnya sendiri seperti biasa dimulai terlebih dahulu dan kemudian dideklarasikan struct simple yang berisi tiga field, yaitu field integer data, simple kiri, dan simple kanan. Dan kemudian dicek kondisi if root tidak sama dengan 0. Jika saat pertama kali fungsi ini dipanggil, pernyataan yang pertama kali dalam case ini dijalankan, maka program akan melakukan pengecekannya. Jika if root tidak sama dengan 0 ini bernilai true, maka dipanggil fungsi in order root kiri. Nah, setelah itu dicetak pernyataan root data. Dan setelah itu dilakukan kembali lagi proses atau pemanggilan fungsi in order root kanan dan program selesai. Nah, jika kondisi if root tidak sama dengan 0 ini bernilai false, maka program langsung selesai.
Nah, selanjutnya yaitu untuk metode post order. Untuk penjelasan flowchartnya sendiri, yang pertama yaitu dimulai terlebih dahulu dan dideklarasikan struct simple berisi 3 field. Nah, setelah itu dicek kondisi if root tidak sama dengan null. Dan jika kondisi ini bernilai true, maka dipanggil fungsi post order root kiri. Setelah itu dipanggil juga fungsi post order root kanan. Nah, kemudian dicetak root data. Setelah itu program langsung selesai. Nah, jika kondisi ini bernilai false atau bernilai salah, maka program pun langsung selesai. Di dalam post order ini, jika fungsi post order root ini dipanggil, untuk algoritma post order ini sendiri hampir mirip dengan pre-order, yaitu tetap menggunakan rekursif bersarang, di mana fungsi rekursif yang berada di paling dalam dikerjakan sampai selesai terlebih dahulu, baru kemudian fungsi yang ada di luarnya diselesaikan. Baik, itu saja mengenai penjelasan flowchart dari tambah simpul, post order, in order, dan pre-order. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya akan ada penjelasan flowchart mengenai add simple, tampilan pre-order, tampilan order, tampil post order, table input, list, dan main cost dari rekan saya Rizka Syifa Salsabila dengan NIM 20115210009. Kepada Rizka, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart dari metode add simple. Metode ini dimulai dari deklarasi struct simple yang mana memiliki field variable data bertipe integer dan juga pointer simpul kiri dan juga simpul kanan. Begitu pula dengan simpul akar diinisialisasikan memiliki nilai 0. Kemudian lakukan percabangan. Jika pointer akar sama dengan 0 bernilai false, maka metode selesai. Jika bernilai true atau yes, maka ciptakan simpul baru, kemudian simpul baru data sama dengan variabel isi, kemudian baru kiri sama dengan 0, baru kanan sama dengan 0, dan pointer akar bernilai baru. Dengan begitu metode selesai. Selanjutnya metode tampil pre-order memiliki algoritma yang sama persis dengan pre-order pada subprogram ke-19 tadi. Hanya saja memiliki deklarasi struct simple. Selanjutnya, tampil in order memiliki algoritma yang sama persis dengan in order pada subprogram ke-20 yang telah dijelaskan rekan saya tadi, dengan perbedaan hanya dari nama struct-nya saja. Begitu juga untuk tampil post order memiliki algoritma yang sama persis dengan post order pada subprogram ke-21 dengan nama struct yang sedikit berbeda. Kita lanjut untuk take input, merupakan metode yang digunakan untuk mengambil inputan pada graf jalur terpendek. Di sini kita mulai dengan inisialisasi variabel, kemudian tampilkan masukkan jumlah kota dan inputkan variabel n. Kemudian tampilkan nilai cost matrix dan lakukan perulangan for, yang mana inisialisasi nilai i sama dengan 0 hingga i kecil dari n dan i bertambah 1 setiap perulangannya. Jika bernilai true, maka tampilkan cost elemen baris ke i tambah 1, kemudian lakukan perulangan for yang kedua dengan kondisi j sama dengan 0, j kecil n, dan j++. Jika bernilai true, maka inputkan array ij, kemudian array completed i sama dengan 0. Jika bernilai false atau sudah tidak memenuhi kondisi, maka kembali ke for yang pertama. Jika for yang pertama sudah bernilai false, maka tampilkan cost list. Kemudian lanjut ke perulangan for yang ketiga. Jika bernilai false, maka program langsung berhenti. Jika bernilai true, maka lakukan for yang keempat dengan kondisi i sama dengan 0, i kecil n, dan increment i. Selama perulangan, tampilkan array ij. Jika sudah tidak memenuhi, maka kembali ke perulangan for yang ketiga, dan metode pun selesai.
Selanjutnya metode less. Metode ini berfungsi untuk menentukan jarak terpendek dari suatu graf. Metode dimulai dengan mendeklarasikan variabel i, nc, dan min bertipe data integer dengan nilai 999 dan juga variabel kmin bertipe integer. Kemudian lanjut ke perulangan for dengan kondisi i sama dengan 0 sampai i kecil dari n dan i bertambah 1 setiap perulangannya. Setiap kondisi ini memenuhi, maka lakukan percabangan if. If ari ci tidak sama dengan 0 dan completed i sama dengan 0, maka lakukan percabangan selanjutnya yaitu if ari ci tambah ari ic kecil dari min, maka lakukan proses min sama dengan ari i0 tambah ari ci, kemudian kmin sama dengan ari ci, dan nc sama dengan i. Jika sudah tidak memenuhi lagi, maka kembali ke perulangan for. Dan jika perulangan for juga sudah tidak memenuhi, maka lanjut ke percabangan if. If min tidak sama 999 bernilai false atau no, maka program selesai. Jika bernilai true atau yes, maka cost sama dengan cost ditambah kmin. Kemudian return nc dan program pun selesai. Selanjutnya penjelasan dari flowchart metode min cost. Pertama-tama kita deklarasikan variabel i dan nct bertipe data integer, kemudian array completed ct sama dengan 1, lalu tampilkan output ct ditambah 1. Lalu variabel nct sama dengan nilai dari function less ct. Lakukan percabangan if. Jika nct sama dengan 999 bernilai false, maka lakukan proses panggil function nct. Jika bernilai true, jika percabangan bernilai true, maka nct sama dengan 0, kemudian tampilkan nct ditambah 1, lalu lakukan proses cost sama dengan cost ditambah ari ct nct, lalu return. Barulah lakukan proses pemanggilan min cost nct dan metode selesai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizka. Mungkin sekian untuk penjelasan program dari UAS PSDA kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.